Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga besar GPDI Tiberias Bogor yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat pagi hari ini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari yang indah ini, karena kami selalu dan selalu menikmati berkat Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus tak dapat kami balaskan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, selain hati kami yang selalu bersyukur dan memuji dan mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebelum kami memulaikan setiap aktivitas kami ke depan, kami rindu Tuhan untuk hati kami sama-sama ditaburkan oleh benih firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, berkaryalah Tuhan dalam hidup kami melewati kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami alaskan doa kami, siapkan hati kami dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Di sana dikatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Puji Tuhan. Tema kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan pada saat pagi hari ini berbicara tentang ibadah penyembahan di dalam perjanjian baru. Mungkin dari antara kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, atau siapapun itu yang menyaksikan tayangan renungan pada pagi hari ini, sudah sering mendengar tentang, atau sudah tahu bahkan tentang kisah dari Yohanes pasal yang keempat ini. Yang artinya sudah tidak asing lagi dalam pendengaran kita. Bagaimana di sini mengisahkan tentang perjumpaan atau pertemuan antara Yesus dengan perempuan Samaria ini menghasilkan pertobatan yang besar, menghasilkan perubahan hidup yang secara signifikan yang dialami oleh perempuan Samaria ini. Nah, kalau kita memperhatikan, Bapak Ibu, di dalam percakapan ini, dalam ayat yang ke-20 ini perempuan menyatakan demikian, "Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini." Nah, perempuan ini menyatakan sesuatu kepada Yesus dalam ayat yang ke-20. Ternyata Bapak Ibu, ada sejarahnya mengapa perempuan itu menyatakan demikian. Nah, kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, peribadatan yang dilakukan oleh orang-orang atau umat-umat Tuhan dalam perjanjian lama itu sangat berbeda dengan kita yang di dalam perjanjian baru sekarang. Nah, orang-orang atau umat-umat Tuhan dalam perjanjian lama itu, mereka memiliki tata cara dalam beribadah. Ada hal-hal yang mereka lakukan di dalam ibadah tersebut. Kita lihat, yang pertama, umat-umat Tuhan di dalam perjanjian lama, ketika mereka ingin menjumpai Tuhan, merasakan pribadi Allah dalam kehidupan mereka, mereka itu harus membawa yang namanya korban berupa korban binatang untuk dipersembahkan kepada Allah, sehingga kemudian hati Allah dapat disenangkan. Juga ketika umat-umat Tuhan ini dalam perjanjian lama mereka itu berbuat kesalahan, mereka itu jatuh di dalam dosa, maka hal yang sama, hal yang serupa mereka akan lakukan. Mereka membawa korban binatang, korban secara fisik, dipersembahkan kepada Allah untuk tujuannya supaya dosa mereka itu dapat dihapuskan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tata cara ibadah dalam perjanjian lama, ibadah yang dilakukan oleh mereka itu mengacu di satu tempat tertentu. Artinya, kalau tidak di tempat yang ditentukan oleh Allah, maka Allah tidak akan hadir di sana. Contohnya, ketika Musa yang memimpin bangsa Israel. Nah, ada satu waktu mereka itu mendirikan tempat untuk mereka dijadikan tempat beribadah yang kita kenal sebagai kemah Musa, tabut suci atau tabut perjanjian. Di sanalah tempat untuk Allah hadir. Gitu. Ketika Tuhan hadir di dalam tabut itu, maka orang-orang yang dalam perjanjian lama, bahkan
Semua suku-suku yang dari manapun mereka itu harus berkumpul di dalam tempat tersebut untuk beribadah. Artinya, kalau bukan di dalam kemah Musa itu kemah kemah pertemuan tersebut, pertemuan antara umat Allah dengan Allah itu sendiri, Allah tidak akan hadir. Harus di dalam bait suci itu. Nah, dari sini Yesus memberikan kesadaran kepada perempuan itu bahwa kehadiran Yesus di dalam ayat yang ke-21, ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23, Yesus mengatakan kepada perempuan itu dan di dalam ayat ini yang membuat perempuan itu bertobat. Ibadah penyembahan yang seperti dalam perjanjian lama itu tidak lagi dibatasi dengan yang namanya tempat-tempat tertentu atau aturan-aturan yang berada dalam perjanjian lama. Kehadiran Yesus membawa perubahan kepada perempuan tersebut. Bagaimana Yesus menyatakan kepada perempuan ini bahwa penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Bagaimana itu? Penyembahan di dalam roh dan kebenaran itu Yesus mau sampaikan kepada perempuan ini yaitu melibatkan seluruh hati. Seluruh yang ada dalam kehidupan kita, semua yang ada dalam kehidupan kita, baik itu jiwa kita, baik itu pikiran kita, sampai kepada kekuatan kita sekalipun, kita mau bawa kepada Tuhan, kepada Yesus, baru hati Allah disenangkan. Nah, salah satu hal yang menjadi koreksi juga dalam kehidupan perempuan Samaria ini ketika percakapan itu berlangsung, Allah mengkritik perempuan ini karena salah satunya Allah melihat atau Yesus melihat perempuan ini beribadah itu hanya secara lahiriah saja. Tetapi secara batinnya itu diabaikan. Nah, jadi pertanyaan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya dalam perjanjian baru, orang-orang percaya dalam ketebusan dari darah Yesus Kristus, bagaimana kita semua? Apakah kita datang beribadah, menyembah Tuhan hanya secara kelihatan lahiriah saja, atau lebih dalam lagi? Kita beribadah, menyembah Dia dengan hati kita, dengan pikiran kita, dengan kekuatan kita, secara batiniah kita. Oleh sebab itu, datang kepada Tuhan dengan hidup kita, kita mau menyembah Dia, supaya hati Allah disenangkan. Yesus sudah menjelaskan semuanya bahwa untuk datang kepada Tuhan, tidak lagi membawa yang namanya korban berupa korban fisik, atau untuk datang kepada Tuhan tidak lagi ditentukan di satu tempat tertentu. Tetapi kita mau datang dengan hati kita yang tulus, hati kita yang percaya kepada Yesus, maka saya yakin dan percaya, saya terlalu yakin dan percaya Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Bahkan merubah kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari datang terus dan selalu kepada Dia yang mengasihi kita, yaitu Yesus Kristus. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sama-sama kita tundukkan kepala dan kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang kami panggil dan kami kenal dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini di mana kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan inilah yang memberikan kesadaran penuh bagi hidup kami dan merubah hidup kami. Terlebih juga dalam firman Tuhan ini yang membawa kehidupan kami untuk semakin hari kami mengenal pribadi Tuhan dalam hidup ini. Sebab kami tahu betapa perlu dan betapa pentingnya kami mengenal Engkau yang menciptakan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau dan di sepanjang hari ini kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya ada berkat-berkat yang akan kami nikmati di sepanjang hari ini, akan Tuhan sediakan, Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan, dan kami mengakhiri doa kami, mengakhiri renungan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.